Halo Pop guys. Mungkin ada banyak yang belum tahu loh, ada misteri patung Tuhan Yesus berdiri dan ayam jago yang selalu berada di samping patung Tuhan Yesus. Dan ini merupakan peninggalan bangsa Portugis guys. Patung Tuhan Yesus berdiri dan ayam jago ini berada di Kapela Senhor atau biasa disebut Kapel Tuan Berdiri terletak di Desa Wureh, Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. 5 abad berlalu sejarah merilis perkembangan gereja Katolik di Indonesia dari masa kedatangan bangsa Portugis pada 1511, khususnya Indonesia bagian timur, termasuk wilayah Flores. Dari sekian banyak tempat yang disinggahi dan didiami bangsa Portugis, salah satu desa yang merupakan desa peninggalan Portugis adalah Desa Wure, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur. Hingga saat ini umat atau masyarakat setempat masih menjalankan tradisi bangsa Portugis. Di Desa Wure, banyak sekali peninggalan Portugis yang sangat lengkap dengan semua upacara tradisi tentang Yesus Kristus, mulai dari upacara kelahiran sampai upacara kenaikan. Semua acara ini lengkap dengan ornamento religiusnya. Semua upacara ini tetap dilaksanakan lengkap dengan ornamento religiusnya dan nyanyian dalam bahasa Portugis sesuai upacaranya masing-masing. Salah satu perayaan yang menyita perhatian dunia adalah Semana Santa. Semana Santa dengan upacara tradisinya sungguh menghantar setiap hati yang mendambakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dalam prosesi acara Semana Santa, umat Katolik juga mencium kaki patung Tuhan berdiri yang berlumuran darah yang penuh dengan misteri keagungan dan kekudusannya. Yuk kita dengar saksi sejarah menuturkan kisah misteri ilahi tersebut. Patung Senyor atau kita biasa menyebutnya patung Yesus Tuhan berdiri. Patung ini keberadaannya itu sejak awal kedatangan bangsa Portugis. Jadi pada prinsipnya orang Wure itu orang Portugis. Jadi awal masuk bangsa Portugis tahun 1511 ke Indonesia, itu diperkirakan sekitar 1517 itu dia menyinggahi Lohayong. Kemudian dari Lohayong itu ke Larantuka, tapi pada waktu itu Larantuka masih kerajaan kafir. Setelah Lohayong jatuh ke tangan Belanda, semua bangsa Portugis yang ada di Lohayong itu lari ke Larantuka, sehingga di Larantuka ada juga yang satu tempat atau satu kelurahan sekarang itu namanya Lohayong dengan Kapitan Jentera itu yang ada di Larantuka. Sedangkan pada awal kedatangan itu Portugis menyinggahi Lohayong pertama, kemudian sebagian bangsa Portugis itu ke Larantuka. Tapi karena pada waktu itu Raja Larantuka menolak, maka bangsa Portugis pada saat waktu itu membagi 2 bagian, sebagiannya ke Konga dan sebagiannya ke Wure. Sebagian ke Wure itu dengan 8 kapitan dengan mengendarai begitu banyak kapal dan perahu kecil dengan segala macam ornamento religius, termasuk patung Tuhan berdiri ini dengan segala kelengkapannya. Jadi semua kisah sengsara Yesus itu tuh ada di Wure dengan patungnya dan lagu-lagunya dan juga prosesinya. Jadi itu mulai dari kelahiran, itu ada lagu yang dinyanyikan pada saat kelahiran itu, pada saat Natal, itu juga dengan prosesi Natal. Nah, kemudian setelah itu
perpetu. Perpetu itu satu doa memperingati Yesus berdoa di Taman Getsemani. Salib itu namanya Cruz Pecado. Yang keranda jenazah itu patung jenazah. Jadi patung itu dia keluar pada saat prosesi Jumat Agung begini. Jadi prosesi Jumat Agung itu lengkap. Ada salib kosongnya, tapi itu diawali dengan prosesi Prapaskah. Prosesi pembukaan Prapaskah itu pada Minggu Krus. Itu ada prosesi Minggu Krus juga. Prosesi Krus Kosta namanya. Prosesi itu kita membawa patung yang salibnya di bahu. Sehingga patung itu dinamakan patung Krus Kosta. Salib di bahu. Krus Kosta, salib di bahu. Jadi itu pembukaan puasa. Pembukaan masa Prapaskah, Minggu Krus. Itu ada prosesinya. Kemudian berlanjut sampai Semana Santa, berlanjut sampai ke Semana Santa pada minggu ke-6. Nah itu hari Rabu Trewa juga ada upacaranya, ada upacara Trewa. Nah itu upacara tradisi di gereja. Kemudian Kamis Putihnya ada upacara pembasuhan kaki menurut tradisi, tapi karena kolaborasi dengan liturgi, maka itu dilakukan oleh imam melalui perayaan misa. Tapi liturginya tetap jalan, tradisinya tetap jalan Kamis Putih. Masuk ke Jumat. Pada Jumat itu prosesi yang pertama itu juga prosesi Krus Kosta. Itu memberikan gambaran bahwa proses kematian Yesus itu melalui salib di bahu, melalui jalan salib. Itu prosesi awal. Setelah itu baru prosesi, orang bilang prosesi besar, prosesi yang agak besar. Nah itu Nikodemus dengan kelengkapannya membawa patung jenazah ini mengelilingi jalan prosesi keliling kampung ini. Kalau yang kotak itu namanya nicu. Nicu. Itu mungkin bahasa Portu. Namanya nicu. Itu satu tempat atau almari atau tempat untuk menyimpan patung-patung. Tapi itu dalam ukuran kecil itu nicu. Tapi kalau sudah semacam Bunda Maria punya ini, itu namanya tori. Dia sudah namanya tori. Jadi tori itu ukurannya sudah lebih besar. Itu bisa dengan kotak besar seperti itu, atau peti besar, atau juga ada bangunan khusus kecil, kepela kecil. Kepela kecil yang namanya tori. Jadi setiap hari ada jubah hariannya. Nah, itu berganti warna sesuai dengan liturgisnya. Misalnya kemarin kalau masa puasa Minggu Sengsara, itu dia punya jubah itu ungu. Untuk prosesi ini merah. Ya, prosesi merah. Ya, mantel merah jadi. Untuk prosesi ini merah. Ayam jago tuh ceritanya agak panjang. Jago ada, kalau untuk Wure punya patung Tuhan berdiri ini, ada kekhususan jago yang ada di kaki Tuhan berdiri, dan juga ada jago yang menandakan jago berkokok penyangkalan Yesus. Jadi ada dua versi. Jadi yang di bawah, versi yang pertama yang di bawah dalam prosesi, itu jago yang melambangkan penyangkalan itu. Jago yang melambangkan penyangkalan Yesus itu yang dibawa dalam prosesi mengelilingi dalam prosesi. Tapi jago yang ada di sini itu cerita awalnya itu semacam satu penampakan
Itu bapak tua, ada satu bapak tua orang Balaweling Solor, itu dia ke pasar Wewadan. Dia ke pasar Wewadan, lalu dulu tidak ada kapal, tidak ada perahu motor, jadi hanya pakai dayung saja orang Balaweling. Jadi selalu di setiap perahu mereka itu selalu ada ayam jantan untuk membangun ke mereka ketika dini hari. Itu di perahu. Nah, ketika dia berlabuh di sini, pulang dari pasar Waiwana, dia berlabuh di pantai sini, dan pada waktu itu Kepela masih di sebelah sana, Kepela masih lama. Jadi pada waktu dia berlabuh, ada bapak tua satu, Pastor Barat. Pastor Barat datang menawarkan ayamnya itu. Dia merasa bahwa ayam itu kan yang menjaga dia setiap hari. Nah, siang hari, malam hari juga jaga dia, bersama dia di perahu. Jadi agak sulit. Tapi entahlah, itu mungkin satu jalan Tuhan. Akhirnya Bapak Pastor Barat ini bisa membeli ayam itu. Tapi pada saat itu juga dia tidak bawa uang, Bapak tua ini. Jadi dia pesan kepada Bapak tua orang Balaweling itu. Dia bilang, "Amang, kau tunggu di sini, saya pulang ambil uang dulu, baru datang saya bayar." Nah, bapak tua itu juga percaya bapak ini Pastor Barat ini. Dia juga menunjuk bahwa saya punya rumah juga tidak jauh dari sini, saya punya rumah dekat situ. Dan dia menunjuk pas Kapela itu. Nah, jadi setelah dia menunggu cukup lama di perahu, bapak tua Pastor Barat Eropa ini tidak pernah datang. Akhirnya dia ikut ke rumah itu. Dan ketika dia mau masuk rumah itu, rumah Kapela dulu masih sederhana sekali, masih dengan bambu, kemudian dindingnya itu masih dengan anyaman daun lontar. Jadi waktu itu ada satu bapak yang rumahnya dekat di Kapel waktu itu, dia marah. Dia bilang, "Ini Kapela, jadi tidak mungkin tuan rumah ini beli engkau punya ayam." Dia bilang tidak, dia menunjuk rumah ini. Dan begitu mereka dua alot berdebat, ayam di dalam berkokok. Lalu dia langsung firasat bahwa itu saya punya ayam. Akhirnya dia dobrak pintu yang masih sedang bebas masih itu. Dia dobrak masuk dan dia lihat dia punya ayam. Tapi pada waktu itu menurut cerita bapak tua bahwa ayam itu sudah jadi patung tapi masih sempat berkokok. Ya. Makanya dalam buku itu tidak dituliskan itu karena itu satu mitos yang itu sangat tidak diterima, ya, tidak diterima oleh logika. Ya. Makanya itu buku itu saya tidak muat. Ya. Nah, ayam itu sempat berkokok, tapi dia masih cukup bertahan beberapa lama karena kapelanya masih sederhana sekali. Ayam jantan yang lain juga masuk karena mau bertengkar dengan mau bertarung dengan ayam jantan yang berkokok itu. Akhirnya ayam itu jatuh dan pecah. Ya. Pecah. Terus disambung lagi? Tidak. Bapak tua dulu tidak terlalu pikir tentang itu, tidak rawat lagi. Tapi bekas pecahan waktu pindah Kapela ke tempat ini masih ditemukan. Ya, sekitar tahun 50-an masih, 40-an, 50-an masih ditemukan. Ya. Jadi ayam itu sebenarnya dia patung tapi masih berkokok. Jadi sedikit aneh soal itu. Dipercaya gitu. Ya, itu dipercaya. Itu sangat-sangat dipercaya karena zaman dulu orang biasa mengatakan agama masih kental sekali, keyakinan masih sangat kuat. Bapak tua Tuhan berdiri ini sering menampakkan diri kepada orang-orang kepercayaan, misalnya pemuka-pemuka desa, toko-toko konfereria, toko-toko itu. Karena dulu belum ada dewan, itu konfereria berperan. Jadi misalnya ada satu musibah yang akan terjadi menimpa kampung atau satu misalnya gempa bumi besar, itu dia sudah menyangkalkan diri, kasih tahu ya. Air dan minyak ini adalah sarana penyembuhan sebenarnya. Ya, karena minyak itu
dalam kitab suci juga itu sering namanya minyak itu digunakan Maria Magdalena membasuh kaki Yesus, sehingga minyak itu juga minyak kelapa ini juga kita gunakan sebagai apa? Menggunakan minyak kelapa untuk membersihkan tubuh Tuhan pada saat muda tua, atau dalam bahasa Portu sensera. Kalau airnya? Nah, air juga sama, sensera. Kemudian sensera itu apa? Itu dalam bahasa Portu yang arti sesungguhnya itu berhias. Sensera itu arti sesungguhnya berhias. Jadi kata yang sering digunakan dalam bahasa Larantuka itu buah muda tua, itu juga berhias, menghiasi Tuhan. Ya. Jadi orang begitu punya keyakinan sangat tinggi terhadap patung Tuhan berdiri, maka kotoran yang melekat di kapas melalui minyak itu menjadi satu sarana penyembuhan yang sangat mistik. Yang sangat mistik, sangat kuat, mistiknya sangat kuat, sehingga banyak kejadian-kejadian yang memberikan peneguhan kepada orang-orang yang pernah menggunakan minyak itu bahwa mereka punya sakit bisa disembuhkan. Ya, bisa menyembuhkan sakit apa saja, dalam dan luar. Untuk prosesi ini dan untuk kampung ini, namanya tradisi itu berarti bahwa warisan. Ya, jadi itu satu kebudayaan, satu kebiasaan yang diwariskan dari nenek moyang kepada kita. Jadi tentu namanya tradisi tidak berubah seirama liturgi. Ya, jadi dia tetap posisinya seperti itu dan seperti itu sampai kapanpun. Jadi untuk 2 tahun terakhir ini atau masih 3-4 tahun terakhir ini ada zaman teknologi. Artinya sudah ada perkembangan kemajuan. Tapi seperti yang Pak saksikan, ada tenda yang masih sederhana sekali. Ini tahun ini masih kita pinjam tenda jadi, tapi tahun kemarin itu masih dengan terpal dan lain sebagainya. Jadi masih sangat sederhana. Jadi mungkin harapan ke depan itu ya mungkin dengan partisipasi swadaya dan partisipasi masyarakat seperti ini untuk bisa membangun kampung ini, bisa merias kampung ini untuk menanti kehadiran para pesiara, ya, untuk menata kampung ini menantikan pesiara. Diharapkan bahwa itu ada intervensi ada uluran tangan dari pihak-pihak lain untuk pemerintah atau pihak ketiga untuk bisa membantu mendobrak swadaya yang tengah di jalan ini. Wajahnya yang penuh bilur-bilur luka dengan tatapan matanya yang tajam seakan-akan menembusi seluruh tubuh kita dan mengalirkan sejumlah rahmat bagi semua peziarah yang datang kepadanya. Di sini iman kita bersemi dan di kaki Tuhan berdirilah kita meletakkan semua beban hidup kita, dan di sana iman kita sungguh diteguhkan. Jadikanlah telapak kaki Tuhan berdiri sebagai tumpuan harapan bagi kita, keluarga kita hari ini dan selamanya. Terima kasih.